Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriki, NPM 20125267, akan menyimpulkan daripada materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu terkait pada materi bahasa Indonesia, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Ya, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Bahwa dalam kegiatan berbahasa yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk tingkah laku kita terhadap orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang santun, kita akan mengetahui sifat dari seseorang. Tapi sisi lain, kesantunan berbahasa yang ada di saat ini banyak juga yang menekan pada kita agar kita melakukan suatu tindakan pada lawan bicara kita, sehingga kita menimbulkan suatu interaksi bersama. Kesantunan dari bahasa dapat dilihat dari letak jarak sosial, yang mana sekaligus mengatur tata krama berbahasa kita sehari-hari. Kata santun berarti tidak mengancam wajah, tidak menyatakan hal-hal yang bermuatan ancaman terhadap harga diri seseorang, atau tidak mencoreng wajah seseorang yang kita ajak berbicara atau wajah diri kita sendiri. Dengan demikian, dengan menggunakan bahasa yang santun akan menambah keakraban kita terhadap orang lain. Langsung kita ke materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kata kepada penyimak, hampir-hampir secara langsung, apakah sang pembaca memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Pada bersikap tenang, dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia mengkombinasikan gagasannya, apakah dia waspada atau antusias atau tidak. Tujuan berbicara menjadi 5 golongan, yaitu stimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Ya, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Jadi seperti yang kita ketahui, keterampilan membaca itu berbeda dengan bisa membaca dan terampil membaca. Perbedaannya, kalau membaca itu mudah dilakukan, namun jika keterampilan membaca itu memerlukan teknik yang khusus. Membaca halnya dapat berbeda antara keterampilan membaca berita dan keterampilan membaca puisi, yang dimana terletak pada tekniknya. Kali ini saya menyimpulkan bagaimana keterampilan membaca kritis yang diperlukan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan serta mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan yang dimaksud oleh penulis. Teknik dalam membaca kritis juga bisa dinamakan SQ3R. SQ3R yang mana S-nya adalah survei dan Q-nya adalah question, dan R1 adalah read, R2 adalah reset, dan R3 adalah review. Memasuki survei. Survei yang dimana langkah pertama adalah membaca judul buku, yang kedua membaca pendahuluan. Namun jika terlalu panjang, cukup membaca paragraf pertamanya saja. Yang ketiga membaca hening atau yang biasanya bercetak tebal atau subjudul. Yang keempat bertanya
bertanya di akhir buku jika ada. Lanjut masuk ke question. Ketika kita menemukan heading-heading atau bercetak tebal atau subjudul, maka kita membuat pertanyaan dari situ seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ingat 5W1H. Langkah berikutnya yaitu read, yang dimana langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibuat pada tahap question. Selanjutnya masuk ke langkah riset. Riset dilakukan ketika sudah membuat dan menjawab pertanyaan. Setelah itu pembaca menutup bukunya untuk mentes daya ingat. Langkah yang terakhir yaitu review. Kegiatan mengembalikan bacaan yang awal tadi sampai akhir. Setelah itu memberikan saran atau kritik. Setelah melakukan SQ3R, para pembaca dapat melakukan analisis. Dalam hal ini, para pembaca diharuskan tidak mudah percaya sebelum mengetahui seluruh faktanya agar terhindar dari hoax. Misal, ada 3 buah buku yang berbeda, namun 3 buah buku ini memiliki kesamaan pendapat persepsi. Setelah membaca, kita sebagai pembaca memiliki pendapat lain. Itulah yang dinamakan membaca sintesis. Yang keempat adalah keterampilan menyimak. Ada 5 tahapan dalam menyimak. Tahap yang pertama yaitu mendengar, yang kedua yaitu memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima adalah memberi respon atau menanggapi. Untuk yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan dalam artian fokus terhadap suatu suara yang kita simak. Misalnya, ketika kita mendengarkan seseorang menjelaskan sesuatu kepada kita, dan ketika itu ada suara-suara lain, hendaknya kita mengabaikannya agar bisa menyimak dengan baik dan benar. Untuk tahap yang kedua yaitu memahami. Memahami suatu kalimat atau mengartikan satu persatu kata yang disimak agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahap yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam hal menginterpretasi ini, kita sebagai penyimak yang mendengarkan dan memahami kalimat tersebut, hendaknya kita memaknai kalimat tersebut. Bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat yang lebih jauh dan lebih merinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai. Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak baik dalam segi kelebihan atau kekurangannya dalam pendapat. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang kita dengar. Pahami, maknai, dan telah dinilai. Baik juga disebut dengan mengajarkan suatu perintah yang terdapat di dalam suatu kalimat yang sudah disimak. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.